Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih-solihah? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kecukupan rezeki kepada anak solih dan solihah semua, sehingga anak solih dan solihah dapat tahfiz dengan semangat, belajar dengan semangat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku solih dan solihah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nah, hari ini kita akan belajar yang lain. Tapi sebelumnya Ustadz Ikhwan ingin bertanya nih, masih ingat tidak apa ya kira-kira kisah dari hikmah Nabi Yunus? Yaitu meminta maaf ketika kita bersalah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf dan belajar memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Ada lagunya ya? Sudah pada hafal belum lagunya? Kita nyanyi bersama ya sebelum melanjutkan pelajaran. Nah, 1, 2, 3. Bila kau terima sesuatu, katakan terima kasih. Bila kau butuh bantuan, katakan tolong. Bila kau melakukan kesalahan, minta maaf segera. Allah menyayangi hambanya yang selalu berkata ahsan. Allah menyayangi hambanya yang berani meminta maaf. Berani meminta maaf dan belajar memaafkan kesalahan orang lain. Itu salah satu hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bicara tentang berbakti kepada orang tua, ada satu kisah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, bahwa ada satu orang yang tidak dikenal di bumi, melainkan terkenal di langit, terkenal oleh para malaikat. Maka apabila, kata Rasulullah, kalian bertemu dengan orang tersebut, mintalah doa kepadanya. Maka para sahabat pada bingung, siapa ya? Kok bisa orang tersebut terkenal di langit, ya, selalu dibicarakan oleh para malaikat atas kebaikan-kebaikannya, tapi tidak ada orang yang mengenalinya di bumi. Nah, ini adalah salah satu kisah bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya itu sangat terkenal di langit, disayangi para malaikat, didoakan kebaikannya oleh para malaikat. Nah, tentunya kita semua mau ya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih untuk kedua orang tua kita. Kawan, berbakti itu apa sih? Berbakti itu adalah berbuat baik kepada Umi Abi, berbuat baik, ya, menghormati Umi Abi, bersikap lemah lembut kepada Umi Abi, menaati apa yang diperintahkan Umi Abi selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak selama perintah itu tidak untuk berbuat maksiat, tidak untuk berbuat kerusakan. Kalau perintah itu untuk kebaikan kalian semua, maka kita wajib menaati perintah kedua orang tua. Orang yang Rasulullah SAW maksud adalah Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia rela melakukan apapun demi melaksanakan keinginan orang tuanya, yaitu naik haji ke kota Mekah. Kira-kira bagaimana perjuangan Uwais Al-Qarni menaikkan haji ibunya ke kota Mekah? Pada saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada mobil bis, ya. Kendaraan yang paling terkenal adalah unta.
Nah, sedangkan Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak mempunyai unta, tidak mempunyai kendaraan. Kira-kira bagaimana perjuangannya? Simak kisahnya ya. Kisah Uwais bermula ketika sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik tabiin adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Ia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di kota Yaman. Uwais juga memiliki penyakit belang di tubuhnya. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Pada suatu hari, ibunda Uwais mengungkapkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Padahal pada saat itu Uwais tidak memiliki cukup uang untuk memberangkatkan ibundanya naik haji. Namun tidak ingin mengecewakan ibundanya, Uwais pun memenuhi permintaan ibundanya. Seketika ibundanya merasa bahagia sampai menangis karena permintaannya akan dituruti oleh anaknya. Uwais terus memikirkan bagaimana agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Perjalanan di tanah suci dari kota Yaman ke tanah suci sangatlah sulit, apalagi ia tidak mempunyai kendaraan. Akhirnya Uwais membeli seekor lembu dan membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Terus ia lakukan berhari-hari, ia lakukan menggendong anak lembu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap tindakan Uwais tersebut aneh. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa Uwais gila, kata orang-orang di masyarakat kota Yaman. Namun Uwais tetap melakukannya. Setelah 8 bulan, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Tentunya Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Setelah itu musim haji pun tiba. Ternyata Uwais berlatih menggendong anak lembu tersebut untuk mempersiapkan dirinya agar mampu menggendong ibundanya dari kota Yaman ke kota Mekah. Masya Allah, begitu beratnya pengorbanan Uwais Al-Qarni, di mana orang lain ketika pergi naik haji menggunakan onta, sedangkan dirinya rela berjalan kaki menggendong ibundanya ke kota Mekah. Setibanya di tanah suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibundanya wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu pun tumpah. Orang-orang pun merasa takjub melihat Uwais Al-Qarni yang dengan ikhlas menggendong ibundanya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." "Lantas bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. Jawaban Uwais, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais dengan tegap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang yang dideritanya seketika juga sembuh, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Suatu hari Uwais Al-Qarni sepulang dari melaksanakan ibadah haji, pulang ke kota Yaman, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibundanya untuk pergi ke kota Madinah karena Uwais sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW yang pada saat itu berada di kota Madinah. Ibundanya pun mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampainya di Madinah, Uwais langsung mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Uwais tak bisa menemui Rasulullah sebab ia sedang berada di medan perang. Ia hanya bertemu dengan
istri Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah sedang pergi berperang menyampaikan dakwah Islam, dan beliau tidak tahu kapan ia akan kembali, kapan Rasulullah akan kembali. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, itu tidak ada waktu yang pasti. Kemudian Uwais pun merasa bingung karena teringat pesan sang ibu agar lekas kembali ke Yaman. Oleh karena itu Uwais menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berpamitan kepada beliau, dan dia tak lupa untuk menitipkan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Uwais pun kemudian kembali ke kota Yaman dengan sangat berat hati, karena jauh-jauh dari kota Yaman ke Madinah, ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW tidak dapat terpenuhi. Ingin sekali Uwais menunggu Rasulullah, namun ia teringat akan ibundanya yang sedang sakit-sakitan di kota Yaman. Akhirnya Uwais pun kembali ke kota Yaman demi merawat ibundanya yang sedang sakit-sakitan. Masya Allah, begitu hebatnya Uwais Al-Qarni yang taat kepada ibundanya. Ketika Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahwa ada seorang anak muda yang datang ke kota Madinah dan mencari Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Ketika nanti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah manusia penghuni langit, manusia yang terkenal di langit namun tidak terkenal di bumi. Hal itu terbukti ketika wafatnya Uwais Al-Qarni. Masyarakat zaman ketika itu dibuat heran sebab banyak sekali orang yang berebut untuk memandikan, mensolatkan dan menguburkan jenazah Uwais. Banyak yang meyakini bahwa orang-orang yang berebut memandikan, mensolatkan dan menguburkan jenazah Uwais itu adalah para malaikat. Para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Hal ini disebabkan akan kemuliaan Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibundanya. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni, manusia, seorang pemuda yang tidak dikenal di bumi, namun namanya sangat mulia oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Tentunya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa orang atau anak yang memuliakan orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya kisah Uwais Al-Qarni. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadi kisah tentang Uwais Al-Qarni, pemuda yang tidak dikenal di bumi tetapi namanya terkenal di langit, selalu diagung-agungkan oleh para malaikat. Semoga kisah tersebut bisa menjadi penyemangat kita, menjadi motivasi kita untuk menjadi anak yang solih, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua kita, dan kemarahan Allah itu juga ada pada kemarahan kedua orang tua kita. Semoga kita mampu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, kemudian berkata-kata yang ahsan kepada kedua orang tua kita, menyenangkan hati kedua orang tua kita dengan menjadi anak yang solih dan juga penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang bisa Ustadz Ikhwan sampaikan. Mari kita tutup belajar kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz Ikhwan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.